Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isidoro Sudirman, biasa dipanggil Istu. Saya dari kelas 10I, sekarang saya sekolah di SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh sosiologi yang bernama Charles Wright Mills. Charles Wright Mills dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1916 di Vacu, Texas. Dia berasal dari latar belakang kelas menengah. Profesional, ayahnya adalah broker asuransi dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Mills kuliah di Universitas Texas dan menjelang pada tahun 1939. Dia mendapatkan gelar sarjana dan master. Dia adalah mahasiswa yang luar biasa, di mana sampai dia meninggalkan Texas, dia telah mempublikasikan artikel-artikel di 2 jurnal sosiologi utama. Mills mendapat gelar PhD dari Universitas Wisconsin atau Chimicha pada tahun 1977. Dia pertama mengajar di Universitas Maryland, tetapi kemudian menghabiskan sebagian besar karirnya dari tahun 1945 sampai meninggal di Universitas Columbia. Mills adalah orang yang Desert Horvitz pada tahun 1983 menjelang kematiannya karena serangan jantung pada usia 45 tahun. Dia sudah banyak memberi kontribusi penting bagi sosiologi. Salah satu hal yang paling mengejutkan tentang Mills adalah pertikaiannya dengan tampaknya selalu bertempur sepanjang hidupnya. Dia mempunyai kehidupan pribadi yang penuh gejolak yang dicirikan oleh banyak jalinan asmara, 3 perkawinan, dan seorang anak dari tiap-tiap perkawinan. Dia juga menjalani kehidupan profesional yang penuh pertempuran. Dia tampaknya bertikai dengan siapa saja dan dengan segala hal. Saya masih mahasiswa di Wisconsin. Dia kerap berselisih dengan banyak profesornya. Kelak dalam salah satu esainya, dia terlibat dalam kritik terselubung terhadap bekas ketua jurusan di Wisconsin. Dia menyebut teoritisi seniornya di Wisconsin, Howard Becker, sebagai dungu banget. Horvitz pada tahun 1983, dia akhirnya berkonflik dengan Hans Grant, rekan penulisnya, yang menyebut Mills sebagai operator hebat, pemuda congkak yang menjanjikan, dan koboi Texas. Horowitz pada tahun 1983 sebagai seorang profesor di Columbia. Mills terisolasi dan diasingkan oleh kolega-koleganya di Columbia. Tak ada kerenggangan antara saya dan Mills. Kami mulai renggang pada pertemuan mengenang kematiannya yang diselenggarakan oleh Universitas Columbia. Saya tampaknya satu-satunya orang yang tak bisa mengatakan aku pernah menjadi jauh. Mungkin yang benar adalah sebaliknya. Dikutip dalam Horvitz tahun 1983. Mills adalah orang asing dan dia tahun itu. Aku adalah orang asing bukan hanya secara regional tetapi keseluruhan. Horvitz 1983-34. Dalam Sosiologi Ignition tahun 1959, Mills menantang bukan hanya teoritisi dominan
person, tetapi juga metodologis dominan. Paula Jarcelf yang juga kolega di Columbia. Mills tentu saja bertentangan dengan orang, dia juga bertikai dengan masyarakat Amerika dan menentangnya dalam berbagai front. Tetapi barangkali yang paling menonjol adalah fakta bahwa ketika Mills mengunjung Uni Soviet dan dihormati sebagai kritikus masyarakat utama, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang sensor di Uni Soviet dengan bersulam tewas kepada seorang pemimpin Soviet awal yang dilenyapkan oleh Stalinis. Untuk hari ketiga karya lengkap, Leon Trotsky dipublikasikan di Uni Soviet. Tillman 1984. Charles Wright Mills meninggal di Nice, New York pada 20 Maret 1962. Charles Wright Mills adalah seorang sosiologi Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang power elite. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan di Amerika Serikat dipegang oleh sekelompok dari pemimpin bisnis, pemerintah, dan militer. Mereka memiliki keputusan dan tindakan yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan negara. Teori power elite. Yang pertama, definisi power elite adalah kelompok kecil yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat. Kedua, komposisi. Power elite terdiri dari 3 kelompok utama. Yang ketiga, pemimpin bisnis. Mereka yang memiliki kontrol atas ekonomi dan keuangan. Yang keempat, pemimpin pemerintahan. Mereka yang memiliki kekuasaan politik dan administratif. Yang kelima, pemimpin militer. Mereka yang memiliki kontrol atas kekuatan militer. Kontribusi Mills. Yang pertama, sosiologi politik. Mills menerapkan teori sosiologi ke dalam pemikiran politik dan perilaku intelektual. Yang kedua, kritis sosial. Mills dikenal sebagai kritikus sosial yang tajam dan berpengaruh di Amerika pada abad ke-20. Yang ketiga, pengaruh teori power elite. Mills masih dipelajari dan digunakan dalam analisis sosiologi publik dan kekuasaan hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.